Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya dalam mimbar kecil kali ini. Hari Minggu yang lalu, kita baru saja bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sebuah perumpamaan yang cukup sulit untuk dipahami karena menggunakan seorang sosok, tokoh yang cukup kontroversial, yaitu seorang bendahara yang dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mau dipecat, di PHK, tapi lalu dia menggunakan akal-akalannya untuk kepentingannya sendiri, terbebas dari masalahnya. Mungkin kita dapat melihat ini sebagai sebuah tindakan yang licik. Tetapi Bapak Saudara, jika kita mau melihat konteksnya, maka kita dapat mengetahui bahwa orang-orang, para pekerja pada zaman itu termasuk bendahara ini, adalah orang-orang yang sangat bergantung hidup dan nasibnya kepada orang-orang yang mempekerjakannya, pada tuannya. Mereka tidak punya banyak pilihan dalam kehidupannya. Mereka terhimpit dengan masalah-masalah. Dan di sisi lain, orang-orang yang kaya pada saat itu adalah orang-orang yang mungkin hampir pasti adalah orang-orang yang oportunis. Mereka yang memanfaatkan keadaan penindasan dan penjajahan kala itu untuk kepentingannya sendiri. Agar ia bisa nyaman, agar ia bisa sukses, agar ia bisa kaya. Maka saudara, menarik sekali, salah seorang dosen saya mengkaitkan hal ini dalam sebuah video dengan apa yang dituliskan oleh seorang antropolog bernama James C. Scott dalam sebuah buku berjudul Weapons of the Weak, tentang konflik kelas sosial di pedesaan di Malaysia, dan mengatakan bahwa perilaku-perilaku semacam ini seperti yang dilakukan oleh sang bendahara sebetulnya adalah yang dikatakan sebagai everyday form of resistance. Bentuk-bentuk keseharian, bentuk-bentuk perlawanan atau perjuangan keseharian. Jadi sang bendahara ini dan orang-orang kecil hanya bisa memanfaatkan apa yang mereka punya dalam keterbatasan mereka untuk survive, untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan perjuangan di tengah-tengah sistem yang menindas mereka, yang membiarkan mereka terus sengsara, yang membiarkan mereka terus miskin, yang membiarkan mereka terus tertindas dan harus bergantung kepada orang-orang lain. Maka saudara, sebagai anak-anak terang, kemudian kita juga diundang untuk memiliki semangat juang yang sama dengan perjuangan-perjuangan keseharian kita, untuk memutar otak, untuk memberikan berbagai macam daya melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang curang atau menjadi orang yang tidak jujur, tetapi Ia ingin kita untuk terus berjuang dengan apa yang kita punya, melakukan apa yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10, kemudian Tuhan Yesus memberikan pesan, siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Maka yang penting saudara, dalam berbagai macam usaha-usaha kita, bukanlah kecil dan besarnya. Kadang-kadang kita suka agak minder dan berkecil hati ketika kita melihat bahwa saya mah orang biasa, saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga kita tidak melakukan apapun. Tapi yang penting bukanlah besar kecilnya, melainkan kesetiaan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam apapun yang kita punya, dalam keterbatasan kehidupan kita, kita menggunakan berbagai macam daya kita, kreativitas kita untuk melakukan apa yang baik sebagai anak-anak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, dalam sistem parenting kita, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan kita, dalam studi kita, di tengah-tengah pekerjaan, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam perjuangan-perjuangan kita di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan, menciptakan, mengupayakan kehidupan yang adil dan sejahtera
bagi setiap orang, bahkan bagi setiap makhluk. Apapun yang kita lakukan, besar kecilnya tidak masalah, selama itu dikerjakan dengan penuh kesetiaan, mengerahkan seluruh daya kreativitas kita, mengerahkan seluruh daya juang kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama. Semoga Tuhan yang terus memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan telah menyatakan berbagai macam hal baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk berbagai macam penyertaan Tuhan. Maka ajarlah kami juga ya Bapa untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kami dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan kami, memasukkan hadirat Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap hal yang kami jumpai, dalam setiap perkara, dalam setiap tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus setia ya Bapa, dalam besar kecilnya hal-hal yang kami lakukan setiap hari, biar itu boleh menjadi pekerjaan kami, boleh menjadi persembahan kami kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati kita semua.